Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Delira dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai menasihati, bersyukur, dan berbuat baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan menasihati, bersyukur, dan berbuat baik. Menasihati adalah saling mengingatkan satu sama lain dalam kebenaran juga kesabaran. Nasihat sendiri dimaknai sebagai suatu ajaran, anjuran, atau pelajaran yang sifatnya baik. Bentuknya bisa saja berupa petunjuk, peringatan, ataupun teguran. Dan apa yang dimaksud dengan bersyukur? Pengertian syukur sendiri adalah syukur dan nikmat berasal dari bahasa Arab. Kata syukur berterima kasih, sedangkan kata nikmat artinya pemberian, anugerah, enak, dan lezat. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala maksudnya berterima kasih kepadanya dengan cara mengingat atau menyebut nikmat dan mengagungnya. Nah, sedangkan berbuat baik kepada sesama adalah salah satu cara mengingat nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, menolong sesama dan tidak menzolimi orang lain merupakan tindak sederhana yang membantu kita untuk tidak mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala serta menjadi cerminan kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut merupakan surat yang menjelaskan tentang menasihati, bersyukur, dan berbuat baik. Berikut adalah surat Luqman ayat 13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'izuhu ya bunnaya la tusyrika billah. Inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna la insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurali wa liwalidayk illai masir. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kejaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu, dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihkannya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada akulah kembalimu. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Dan Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 83 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza akhazna misaka bani Israila la ta'buduna illa Allaha wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Sadaqallahul azim. Adapun hadis yang menjelaskan tentang menyembah Allah diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abi Bakrah Nufar bin Al-Harits berkata Rasulullah SAW, ketahuilah aku hendak menerangkan kepadamu dosa besar yang lebih besar daripada segala yang besar. Sampai 3 kali beliau katakan, lalu kami bertanya, kami ingin tahu ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, mempersekutukan yang lain dengan Allah dan mendurhakakan kedua ibu bapak. Ketika itu beliau sedang berbaring-baring lalu beliau duduk dan menyambung kata, dan kata-kata dusta dan kesaksian dusta. Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hadis tersebut berbunyi hubbiba ilayya minat duniyan nisa wa tayyib wa ju'ila furratu aini fi sholat. Artinya dijadikanlah kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Selain itu, Nabi Muhammad juga meminta sahabatnya, Bilal, untuk mendirikan sholat, sebab ibadah tersebut bisa menyamankan diri seseorang. Yang mana sholat, salah satu isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 83. Kesimpulannya adalah kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna harus menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menasihati yang berbuat salah. Harus bersyukur dengan apa yang sudah ada karena semua yang kita miliki itu berharga dan kita harus berbuat baik kepada sesama kita. Itu saja presentasi dari saya. Jika saya salah pengucapan atau kurang dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.